Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada siang hari ini. Kami mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu turun dan penuhilah kami agar kami dapat dimampukan untuk mengerti dan memahami firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam. Selamat siang rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan merenungkan dua bagian Alkitab yang saling melengkapi dari kitab Yesaya dan kitab Wahyu yang tadi dibacakan oleh Matthew dan Arda. Nah, dalam pembacaan ini kita akan menemukan bagian penting, yaitu kitab Yesaya berbicara tentang kedaulatan Allah yang tidak tertandingi. Sementara di kitab Wahyu menunjukkan kejelasan tentang kebenaran dan kekuatan dari pengikut Kristus di akhir zaman. Nah, dengan tema hanya Tuhan yang layak dipercaya. Nah, kedua teks ini berbicara atau bersama-sama menegaskan kedaulatan Tuhan dan kesetiaannya terhadap umatnya. Melalui nas ini kita akan melihat bagaimana Tuhan berdaulat atas seluruh ciptaan dan mengundang kita untuk menyembah dengan sepenuh hati. Nah, mengajarkan kita tentang betapa besarnya Tuhan dan bagaimana kita harus hidup di bawah pemerintahnya. Nah, maka dari itu, saya akan menguraikan bagian ini tentang alasan mengapa Tuhan layak dipercaya. Nah, alasan yang pertama adalah Tuhan berdaulat atas kehidupan kita dan segala ciptaannya. Nah, definisi tentang kedaulatan Tuhan dalam teologi Kristen, kedaulatan Tuhan berarti bahwa Tuhan memiliki kekuasaan dan kontrol penuh atas seluruh ciptaan. Dia menentukan arah dan tujuan segala sesuatu dan tidak ada yang terjadi di luar rencananya. Nah, jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, mulai dari masalah-masalah internasional dunia, maupun nasional, maupun bencana alam, semua itu terjadi atas kehendak Tuhan. Semua itu di bawah kontrolnya Tuhan. Nah, tadi di dalam Yesaya 45 ayat 9-12 itu menyatakan bahwa Tuhan adalah pencipta yang memiliki hak penuh untuk mengatur ciptaannya. Ia tidak perlu menjelaskan dirinya kepada manusia dan tidak ada yang dapat mengoyakkan rencananya. Dan dikuatkan di dalam Daniel, di situ juga dijelaskan atau digambarkan Daniel 4 ayat 35 itu menggambarkan Tuhan sebagai raja yang memiliki kekuasaan atas semua kerajaan dan melakukan kehendaknya di surga dan di bumi. Nah, di sini artinya bahwa Tuhan punya kuasa atas kehidupan kita. Tuhan mengontrol atas kehidupan kita. Maka daripada itu, kita layak harus percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Nah, contohnya begini teman-teman. Nah, seorang pemilik toko, dia bangun toko dan dia punya hak untuk menentukan barang apa yang akan dia jual di toko itu. Dia punya hak menentukan barang apa-apa yang akan dia jual di situ dan dia hak menentukan harganya berapa. Artinya dia berkuasa atas tokonya itu. Dia punya hak untuk memberikan harga di situ. Dan tidak ada yang dapat memerintah atau tidak ada yang dapat mengatur dia. Dia punya hak untuk itu. Maka dari itu Tuhan punya hak, Tuhan punya kuasa, Tuhan punya otoritas atas kehidupan kita. Terus poin yang pertama di sini, Tuhan adalah pencipta. Nah, di ayat 9-12 itu menggambarkan betapa bodohnya melawan rencana Tuhan dan menuntut agar Tuhan menjelaskan dirinya. Tuhan adalah sang pencipta yang telah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan dan kedaulatannya penuh. Jadi semua penciptaan itu adalah haknya Tuhan. Tuhan punya hak untuk menentukan penciptaannya, menentukan kehidupan kita juga. Lalu Tuhan menegaskan bahwa Ia adalah pencipta yang memiliki hak penuh atas ciptaannya. Dan ketidakmampuan kita untuk memahami rencananya tidak mengurangi kedaulatannya. Nah, jadi kalau ketika kita menuntun Tuhan supaya kehendaknya terjadi, itu artinya kita mengambil haknya Tuhan. Artinya kita harus tunduk kepada Tuhan di bawah kuasanya Tuhan. Kita harus mengakui kedaulatan Tuhan supaya kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita yang terjadi. Kalau kehendak kita yang terjadi, maka semua masalah kita akan semakin berat. Nah, kita sebagai makhluk ciptaan harus menyadari keterbatasan kita dan tidak mencoba memahami atau
menilai tindakan Tuhan dengan ukuran kita sendiri. Kita harus belajar untuk menerima dan menghormati rencana Tuhan, bahkan ketika kita tidak sepenuhnya memahami. Ini berarti kita harus hidup dengan iman dan percaya bahwa Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan kita, meskipun situasi sampainya tidak mendukung. Nah, jadi kalau ketika kita punya masalah kehidupan kita, mungkin masalah dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam keluarga, apapun itu masalah, kita minta perlindungan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan kita mengatur Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan saya maunya hari ini harus terjadi. Tuhan saya mau masalahnya harus selesai pada hari ini. Itu artinya kita memaksakan kehendak kita sendiri. Kita harus sabar menunggu kapan jawaban Tuhan itu akan datang kepada kita. Kita harus menyerahkan semua pergumulan kita, semua masalah hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memutuskan sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Lalu poin yang kedua adalah Tuhan menyediakan keselamatan. Itu ayat ke-13 sampai 19 itu. Tuhan berjanji untuk membawa keselamatan dan keadilan melalui hambanya, yaitu hambanya Yesaya. Ini adalah janjinya untuk memberikan keselamatan kepada umatnya, untuk melawan segala bentuk ketidakadilan. Nah, Tuhan menegaskan haknya untuk menentukan masa depan umatnya dan melaksanakan rencana keselamatan. Dia menjanjikan pemulihan bagi Israel dan menegaskan bahwa tidak ada yang dapat mengagalkan rencananya. Nah, jadi Tuhan menuntun bangsa Israel pada waktu keluar dari tanah Mesir, Tuhan menuntun mereka keluar daripada itu. Artinya Tuhan punya hak untuk menentukan mereka. Demikian juga kita. Tuhan punya hak untuk menentukan kita mau jadi apa. Tuhan sudah menentukan kita akan ke depan akan seperti apa. Kita masih muda, pasti kita punya permasalahan pasti banyak, kita punya tantangan hidup ke depan itu pasti akan banyak. Tetapi dalam semua tantangan itu, semua permasalahan hidup kita itu, kita tidak boleh mengambil keputusan-keputusan atas kehendak kita sendiri. Tetapi biarlah kita mengandalkan Tuhan, biarlah Tuhan yang turut bekerja dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang mengambil bagian dalam kehidupan kita. Nah, janji Tuhan akan keselamatan menunjukkan betapa setianya Tuhan terhadap rencananya untuk menyelamatkan dan membebaskan umatnya dari segala penderitaan dan ketidakadilan. Kita bisa mendapat penghiburan dari keyakinan bahwa Tuhan memegang kendali atas masa depan kita. Dalam menghadapi tantangan, percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dan akan membawa kita menuju pemulihan. Terus yang poin yang ketiga adalah kehadiran Tuhan sebagai satu-satunya. Itu di ayat yang ke-20 sampai dengan 22 di situ. Tuhan menegaskan bahwa kita tidak ada Tuhan selain Dia. Dia memanggil semua bangsa untuk datang dan diselamatkan hanya melalui dirinya. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Artinya bahwa hanya melalui Yesus saja kita akan diselamatkan. Tidak ada Allah lain yang dapat menyelamatkan kita. Kadang-kadang kita dalam kehidupan zaman sekarang, kehidupan kita ya, kadang kita terlalu fokus mengikuti perkembangan zaman di sini, terlalu sering mengikuti perkembangan dunia, atau bahkan kita menjadikan gadget atau hal-hal yang kita sukai sebagai Tuhan atau berhala kita. Di sini dikatakan bahwa hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Artinya kita mentuhankan apa yang kita suka di dunia ini. Artinya kita menggeser posisinya Tuhan. Harusnya kita mengutamakan Tuhan sebagai juru selamat kita. Gitu. Ini menekankan Tuhan sebagai satu-satunya jalan keselamatan dan mengajak kita hanya bergantung padanya dalam hidup kita. Dalam keberagaman kepercayaan di dunia ini, kita harus tetap teguh dalam keyakinan bahwa hanya Tuhan yang benar. Mari kita hidup dengan keyakinan dan berbagi berita ini dengan penuh kasih kepada orang lain. Dan kita memberikan kabar yang kita dapat tentang keselamatan itu kepada orang di sekitar kita, memberitakan Injil kepada orang lain, biar mereka juga menerima keselamatan yang seperti kita peroleh. Terus yang poin yang kedua, mengapa Tuhan layak dipercaya adalah karena Tuhan setia dan melindungi orang yang dipilihnya. Nah, kalau di dalam Wahyu tadi, Wahyu ayat 1 di situ, Yohanes melihat anak domba bersama dengan 1.440.000 orang yang memiliki namanya dan nama bapaknya. Mereka berdiri dengan teguh di Sion
simbol kemenangan dan keselamatan. Nah, ayat ini menggambarkan 1.440.000 orang disegel oleh Tuhan, melambangkan perlindungan dan kepemilikan Tuhan terhadap umatnya di tengah-tengah kesulitan. Mereka adalah simbol dari mereka yang setia kepada Tuhan. Nah, dari simbol ini adalah orang-orang yang tetap setia di dalam Tuhan. Ketika kita setia dalam Tuhan, maka kita akan masuk dalam bagian ini dan kita akan diberikan simbol dalam dai kita, yaitu simbol nama Bapaknya. Mungkin nama Bapaknya adalah Allah mungkin. Nah, ini menggambarkan keberadaan orang-orang yang setia kepada Kristus dan memiliki segel Tuhan yang menunjukkan identitas dan perlindungan mereka. Nah, kita dapat menemukan penghiburan dalam pengetahuan bahwa Tuhan melindungi dan menjaga umatnya dalam segala situasi. Yaitu sulit, kita harus yakin bahwa kita berada dalam perlindungan Tuhan. Jadi Tuhan berkuasa atas kehidupan kita, maka kita harus percaya yakin bahwa kita berada di bawah naungan Tuhan. Lalu poin yang kedua, penyembahan yang murni dan nyanyian baru. Itu di dalam Wahyu ayat 2-3 itu. Mereka menyanyikan nyanyian baru di hadapan Tuhan, yang menunjukkan bahwa penyembahan mereka adalah otentik dan murni. Ini berbeda dari penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang di bumi, yang seringkali terpengaruh oleh kemunafikan dan dosa. Nah, jadi ketika kita menyembah Tuhan, itu harus muncul dari kita punya hati yang paling dalam. Kita harus menyembah dengan sungguh-sungguh. Ini menekankan pentingnya hidup dalam kesucian dan ketaatan kepada Tuhan, serta mengikuti Kristus dengan setia tanpa kompromi. Jadi ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita harus setia, tidak ada yang kompromi. Jadi ketika kita sudah di jalan yang benar, kita akan menyimpang ke kiri atau ke kanan, kita harus balik lagi ke jalannya Tuhan. Jangan gara-gara keindahan-keindahan di dunia luar sana mempengaruhi akhirnya kita keluar daripada Tuhan. Tetapi marilah kita tetap hidup di dalam Tuhan tanpa kompromi. Nah, ketika dipanggil untuk memeriksa motivasi kita dalam penyembahan kita harus berasal dari hati yang tulus tuh. Terus yang poin yang ketiga adalah kehidupan yang suci dan setia kepada Tuhan. Nah, di situ ayat 4-5 di situ mereka digambarkan sebagai orang yang tidak berdusta dan tanpa celah. Nah, Tuhan adalah sumber kebenaran dan keselamatan bagi mereka. Nah, mereka yaitu 1.440 orang itu yang disegel adalah orang-orang yang hidup dalam kesucian dan kesetiaan, tidak ternoda oleh dosa. Mereka adalah contoh bagi kita tentang standar dan moral spiritual yang tinggi. Nah, jadi ketika kita menjaga iman kita tetap dalam Tuhan, maka kita akan masuk dalam bagian di dalam angka itu. Ini menyoroti kebenaran dan integritas sebagai ciri khas hidup Kristen yang sejati. Menunjukkan bahwa mereka yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan akan menerima berkatnya. Jadi ketika kita selama hidup di dunia ini kita tetap hidup dalam Tuhan, maka pada suatu saat kita akan menerima berkatnya, menerima imbalnya. Yaitu kita akan masuk dalam bagiannya Tuhan. Dan kita akan menyanyikan satu pujian, satu nyanyian yang tidak pernah kita dengar di dunia ini. Tidak tahu nyanyiannya kayak bagaimana, tapi pasti kita akan menyanyi bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Dan pujian itu kita tidak pernah didengar di dunia ini. Nah, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan standar yang tinggi. Artinya bagaimanapun kehidupan di dunia ini, Tuhan menekankan kepada kita supaya kita harus hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan, bukan hidup atas kehendak kita sendiri. Artinya Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Nah, maka dari itu rekan-rekan, aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah menerima keadilan Tuhan. Nah, kita harus mengakui dan menerima bahwa Tuhan adalah penguasa tertinggi atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ketika menghadapi kesulitan atau kebingungan, ingatlah bahwa Tuhan memiliki rencana dan tujuan yang lebih besar dari apapun yang kita lihat. Jadi kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mampu memberikan solusi yang terbaik kepada kita. Maka daripada itu kita sebagai orang yang percaya, orang yang beriman harus bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, mengandalkan janji Tuhan. Dalam setiap aspek kehidupan kita harus berpegang pada janji Tuhan untuk keselamatan dan keadilan. Ketika merasa tertekan atau tidak adil, percaya bahwa Tuhan akan melaksanakan rencananya dan memberikan jalan keluar yang sesuai dengan kehendaknya. Terus menjalani hidup yang setia.
Ikutilah teladan orang-orang yang dicatat dalam Wahyu tadi dengan hidup dalam kesucian dan ketaatan kepada Kristus. Ini berarti menjauhi dosa dan hidup dengan integritas dan berkomitmen untuk mengikuti Kristus dalam setiap langkah hidup kita. Terus mengajak orang lain seperti Tuhan mengundang semua bangsa untuk datang kepadanya, kita juga dipanggil untuk memberitakan kabar baik dan mengajak orang lain untuk memahami keselamatan dan kebenaran dalam Kristus. Kita sebagai orang percaya, kita mau supaya orang lain juga selamat kayak kita. Kita diselamatkan, maka kita harus memberitakan keselamatan kepada orang lain, agar orang lain juga menerima keselamatan. Jadi teman-teman, rekan-rekan yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui Yesaya 45 ayat 11 sampai 22 dan Wahyu 14 ayat 1 sampai 5, kita belajar bahwa hanya Tuhan yang layak dipercaya, karena Dia adalah pencipta dan Raja yang berdaulat atas segala sesuatu. Dia menuntun penyembahan yang murni dan hidup yang suci dari umatnya. Maka dari itu mari kita hidup dalam kepatuhan kepada rahmat-Nya, menolak penyembahan berhala, dan mengikuti teladan kesetiaan dari mereka yang disegel oleh Tuhan. Dengan demikian kita menunjukkan penghormatan dan pengabdian kepada Tuhan yang layak menerima segala pujian dan penyembahan. Maka dari itu marilah kita terus berpegang pada kedaulatan Tuhan, hidup dalam kesetiaan kepadanya dan menjadi saksi yang hidup dari kasih dan kebenaran. Jadi teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa kita anak-anak muda masih panjang kehidupan kita. Pasti kita akan melalui banyak tantangan, banyak kehidupan, maka daripada itu kita harus bersandar kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Maka Tuhan akan menuntun kita melewati setiap persoalan, setiap masalah kehidupan kita. Kita akan mampu mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan selalu menuntun kita. Karena kita hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Karena kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan yang terbaik kepada kita. Maka daripada itu, mari kita sama-sama percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini. Kami sudah belajar tentang Engkau adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Maka daripada itu Tuhan tuntun kami. Kami adalah orang-orang yang berdosa yang selalu menyimpan daripada firman-Mu. Bantu dan tuntunlah kami agar kami dapat dikuatkan dan dimampukan untuk melewati setiap tantangan kehidupan ini. Biarlah firman ini tumbuh dalam hati dan pikiran kami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.